Halo, gue Mister D. Jadi di sini gue hanya mau cerita pengalaman ya. Akhir-akhir ini gue melihat banyak sekali berita viral tentang mahasiswa akhir yang mengalami kesulitan dalam menyusun skripsinya. Di mana kendalanya itu mereka menganggap bahwa dosennya itu susah untuk dihubungi. Oke, same story with me waktu itu 2 tahun yang lalu waktu itu masih di semester 7 ya. Dimana dosen pembimbing gue itu juga sulit dihubungin karena banyak faktor yang bikin dosen-dosen itu sulit dihubungin gitu ya. Dan waktu itu gue nggak berpikir gimana caranya gue harus ketemu nih sama dosen, enggak. Di otak gue itu gimana, apa yang gue harus lakuin sebelum akhirnya dosen gue ini bisa ketemu sama gue dan gue tetap produktif gitu ya. Karena kalau gue nunggu ya bisa berbulan-bulan nih gue nggak ngapa-ngapain. Perlu kita ketahui juga bahwa dosen yang sibuk, yang tidak balas chat kita itu bukan berarti beliau itu nggak support kita, nggak peduli sama kita, bukan. Karena ya itu tadi, mereka tuh banyak sekali bebannya. Mereka sebagai orang tua, mereka sebagai suami atau istri, di rumah, di kampus sendiri mereka itu punya banyak jabatan gitu ya. Misalnya mereka itu ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural gitu ya. Terus juga tuntutan dari akademisi, sebagai akademisi juga mereka harus mengajar, penelitian, pengabdian. Di luar daripada itu mereka harus mengisi seminar, workshop, atau dipanggil keluar. Itu banyak sekali waktu yang memakan sehingga mereka tuh nggak punya waktu untuk ke mahasiswanya gitu. Dan siapa yang salah di sini ya kita nggak bisa salahin siapa-siapa, karena memang situasi lah yang membuat mereka seperti itu gitu ya. Tapi daripada kita menyalahkan situasi, berkeluh kesah dengan kondisi, kenapa kita nggak coba berpikir apa yang gue bisa lakuin sebelum dosennya itu bisa punya waktu kepada saya gitu. Apa yang bisa gue lakuin tetap produktif, tetap mendukung nih gue cepat lulus sampai dosennya itu benar-benar bisa punya waktu. Nah itu yang gue pikirin waktu itu. Sampai gue ketemu sama ide di mana ya gue kerjain aja dulu skripsinya gitu. Akhirnya waktu itu gue tuh mulai, jadi ceritanya dari proposal. Waktu itu gue udah di ACC proposal. Jadi waktu itu proposal kita itu kualitatif, satu bab aja, tapi di satu bab ini sudah mencakup latar belakang, tinjauan pustaka, dan juga metode. Nah satu bab ini ketika diskripsikan nantinya kan bakalan 3 bab ya. Artinya bab satunya latar belakang pendahuluan, bab 2-nya metode, bab 3-nya bab 2-nya tinjauan, bab 3-nya metode gitu. Nah, kalau di kualitatif di jurusan gue bab 4-nya itu malah gambaran lokasi penelitian gitu ya. Karena kita kualitatif, kita harus menjelaskan nih kondisi si lokasinya itu. Bab 5-nya itu hasil, bab 6-nya itu pembahasan ya, bab 7 baru penutup gitu. Jadi banyak sekali yang mau dikerjain. Jadi untuk 3 bab sebelumnya itu udah kelar ya, based on proposal. Yang gue mau kerjain itu bab 4 ya, gambaran umum lokasi, bab 5 hasil, bab 6 juga pembahasan, bab 7 juga penutup. Jadi ada sekitar 4 bab lagi. Nah di awal Februari 2022 gue tuh udah mulai cek nih dosennya, dosen pembimbingnya, dimana waktu itu gue udah selesai penelitian ya, dan nggak dibalas dong. Tapi gue mikir gini, gimana sih caranya gue tetap bisa produktif tanpa harus menunggu gue harus ketemu dulu nih sama dosennya. Nah karena di otak gue itu kan kayak gue udah penelitian gitu loh, artinya yang mau gue kerjain itu sebenarnya udah ada di gue. Ngapain lagi gue harus menunggu bimbingan gitu ya. Akhirnya semua based on data yang gue dapat waktu itu, gue tulis lah 4 bab tadi sampai selesai nih. Dan lo tahu gue ngerjain berapa lama? 1 bulan. Jadi bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 selesai dalam 1 bulan, di bulan 3.
Nah di akhir bulan 3 tuh akhirnya ketika itu udah selesai gitu ya, gue hubungan lagi dosennya. Dan waktu itu puji Tuhannya dosennya itu balas gitu ya, dan beliau itu meminta untuk mengirimkan progres gitu ya, bisa dibilang progres skripsi gue, dan gue kirim. Ternyata yang gue kirim itu bener-bener udah selesai gitu ya. Gue nggak tahu sih apakah beliaunya shock apa enggak gitu ya, tetapi pada waktu itu gue pada akhirnya dapat jadwal ngezoom dengan beliau berdua 4 mata untuk membahas skripsi yang gue udah kerjain. Ketemulah di waktu itu di Zoom. Waktu itu masih tahun 2022, masih semuanya masih dilakukan secara daring ya. Masih terbatas, walaupun tetap bisa ketemu di kampus tapi tetap daring. Nah, ketemulah di Zoom itu tadi, dan lu tahu beliau itu appreciate apa yang gue udah lakuin, bisa kelar. Tetapi ini nih, beliau minta ada revisi yang besar. Jadi gue tuh mengalami namanya mayor revisi, dan itu sangat lumrah gitu ya. Karena apa? Karena gue mengerjakan itu based on my preference as a author gitu ya. Jadi kayak gue ngerjain apa yang gue tahu aja gitu sebagai penulis skripsi, tanpa dibimbing. Karena waktu itu, karena kalau gue nunggu sama aja gitu, gue nggak dapat apa-apa. Lebih baik gue ngerjain, bisa gue tuangin ide gue, meskipun pada akhirnya bakalan revisi dan benar gitu, gue direvisi. Jadi kan lo tau kan, di bab 4 tadi gambaran umum, bab 5 hasil, bab 6 nya itu pembahasan. Nah, beliau udah setuju nih isinya semua, tetapi yang beliau sayangkan urut-urutannya nih. Jadi menurut beliau di bab 4 gue yang hasilnya itu sebenarnya itu bukan itu isinya gitu loh. Beliau tuh minta hasilnya itu digeser di bab 5 ya, hasilnya ya digeser ke bab 4, dialihkan ke bab 4. Jadi misalnya bab 4 tadi kan gambaran lokasi penelitian, ditambah dengan hasil yang di bab 5 gitu. Jadi panjang nggak tuh? Tapi beliau mintanya pokoknya disesuaikan aja, mana yang perlu dimasukin, kalau yang nggak dikeluarin aja, biar nggak terlalu panjang di bab 4-nya. Nah, di bab 5-nya kosong dong. Lu tahu bab 5-nya di siapa? Beliau minta di bab 6 gue itu dipecah menjadi 2. Menjadi 2, di mana hasilnya itu setengah di bab 5, setengahnya lagi di bab 6. Jadi formasi yang beliau minta itu di mana hasilnya itu bab 5, bab 6-nya itu adalah hasil yang berisi part gitu. Di bab 5 itu hasil part 1, di bab 6 hasil part 2 gitu. Seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya ke satu bab yang tadi gue kerjain di bab 6 itu dibagi 2, artinya kan jadi pendek dong. Dibagi 2 kan jadi pendek ya. Gue udah sesuaiin nih biar sepanjang apa satu bab, akhirnya gue pecah di bab mana menjadi bab 5, bab 6. Dan ya gue harus explore lagi, tambahin lagi data-data untuk memperdalam yang ada di bab 5 dan bab 6. Karena kan tadi dipecah ya, artinya perlu, jadi banyak space yang kosong yang perlu gue isi. Untuk mengisi itu ya gue harus explore data lagi. Gue nggak perlu lagi cari data karena gue udah penelitian terlebih dahulunya, tapi ya gue harus ngembangin gitu ya dari data penelitian gue itu ke dalam bab 5, bab 6, sehingga pada akhirnya itu bisa lebih dalam gitu. Di situ tuh gue merasa bahwa sedih banget. Karena apa? Karena memang ya gue udah capek banget nih ngerjainnya gitu ya. Tetapi di situ gue juga mikir, wah nih bener-bener mind blowing ya. Artinya gimana? Artinya kenapa gue gak kebayang gak sih kalau misalnya gue nunggu beliau sampai gue ngerjain, itu bisa lama banget. Dan ternyata kalau gue ngerjain itu gak salah-salah banget. Ternyata bisa jadi
sebenarnya udah hasilnya benar, tapi tinggal bagaimana kita mengatur ulang lagi, itu yang perlu direvisi. Dan karena memang itu nggak sulit bagi gue, tinggal mengatur ulang dan menambah. Gue menyelesaikannya itu sekitar 1 minggu, sampai selanjutnya gue hubungin lagi, dan ya tetap susah, tapi pada akhirnya beliau menjawab dan gue di ACC dong, maju seminar hasil waktu itu. Nah di sini based on my story ini, di sini gue mau ngasih tahu sebenarnya bahwa nggak apa-apa bagi kita sebagai mahasiswa untuk memulai dulu, mengerjain dulu. Wah sulit dong, maksudnya kita nggak tahu nih mau ngerjain apa. Yang tulis aja dulu yang kamu tahu. Nggak mungkin kan misalnya kalau misalnya kita udah meneliti nih, masa kita nggak tahu gitu ya apa yang harus kita tulis, karena kan kita udah tahu nih hasilnya, tinggal bagaimana kita mengembangkan dari suatu kalimat gitu. Nah itu dulu itu memang susah banget bagi gue gitu ya, karena memang harus benar-benar manual gitu. Tapi sekarang kan udah canggih ya, kita bisa dibantu banyak AI gitu untuk memulai ide penulisan gitu. Jadi menurut gue untuk sekarang itu justru kita itu malah, kata kasarnya malah lebih baik di awal itu mandiri dulu nih sampai selesai. Nanti kalau ketika kita udah selesai nih, baru kita ajuin sampai dosennya itu punya waktu. Percayalah, dosennya itu pasti punya waktu, cuma waktunya itu yang kita gak tahu kapan bisanya. Nah menunggu itu kita tahu, kita lakuin apa aja dulu yang bisa kita kerjain. Syukur-syukur sebenarnya yang kita kerjain itu bener, dan tinggal atur ulang posisi aja seperti gue gitu. Dan ya dengan kondisi dosen yang susah dihubungin itu, gue bisa lulus 3 tahun 7 bulan. Sementara kakak-kakak kelas gue sebelumnya di atas gue itu dengan dosen yang sama, menurut cerita mereka itu biasanya harus lewat dari 8 semester, karena dosennya itu memang tipikal dosen yang tidak mau meluluskan mahasiswanya dengan cepat, karena menurut dia itu kematangan mahasiswa itu lebih penting daripada kelulusan yang cepat gitu ya. Ya di kasus gue nggak tahu nih sebenarnya apakah beliau udah menganggap gue matang, atau memang beliau itu lagi pengen gitu ya ngelulusin mahasiswa dengan cepat gitu. Jadi waktu itu gue bisa lulusan tercepat keempat di prodi gue. Jadi sekian dulu cerita saya, mungkin cerita ini bisa menginspirasi teman-teman yang punya kendala kasus yang sama, di mana dosennya susah banget. Gue ingat banget itu sampai gue dapat jadwal bimbingan itu kayaknya sebulan lebih deh gue ketemu. Itu pun gue udah mikir nih gimana nih dosennya harus notice gue gitu, karena waktu itu kondisinya gue udah selesai nih skripsinya semua. Beda lagi kalau misalnya gue membutuhkan waktu 3 bulan nih untuk ngerjainnya, mungkin ya menunggu waktunya 3 bulan lagi gitu ya. So kerjain aja dulu sampai dosennya notice kamu dan bisa bimbingan. Sekian, semoga membantu.